Alina. Ya Allah, dari toko saja kayak dari luar kota, sampai berjam-jam Al. Bang Aldi yang menyadari kepulanganku langsung berseru. Semua orang yang ikut pengajian sudah bubar. Tinggal keluarga saja yang ada di rumah Bang Aldi. Macet total bang. Duh, kecelakaannya mengerikan, ujarku melempar tas, lalu duduk di sofa. Safa langsung menghampiri, dia memelukku, menenggelamkan wajahnya di dada. Mungkin dia khawatir, tapi tak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Iya, barusan juga kita lihat beritanya di TV, tutur mama. Mendingan kamu mandi dulu, terus makan. Ada yang ingin papa bicarakan sama kamu di sini. Tentang, tanyaku, penasaran. Tentang kamu, kami dan semuanya. Sudah, bersih-bersih dulu sana, ujar papa lagi. Meski hati diliputi tanda tanya, namun tak urung bagiku untuk menuruti perintah papa. Aku pergi ke kamar, lalu membersihkan diri. Setelah berganti pakaian, aku kembali menemui mereka yang masih berada di ruang TV. Kecuali Tante Ratna dan Naima. Kata mama, mereka sudah kembali ke Bandung karena harus ada pekerjaan yang Tante Ratna urus di sana. Tadi, papa mau bicara apa? Tanyaku. Kamu belum makan loh. Ah, belum lapar, Pak. Ayolah, apa yang ingin dibicarakan? Ujarku, merenggut ke arah papa. Di pangkuanku ada Safa yang selalu bergelayut manja. Dia sudah memakai piyama tidur dengan rambut ikal yang gerai. Setelah pengajian tadi, papa dan Om Gunawan bicara empat mata. Dia menyampaikan apa yang diinginkan putranya untuk memajukan hari pernikahan kalian. Aku membulatkan mata menanggapi ucapan papa. Benarkah itu keinginan Adi? Aku menggapai permukaan sofa, mencari ponselku yang... aku lupa. Benda pipi itu sedang aku isi daya di kamar. Kenapa begitu, Pak? Tanyaku akhirnya. Jangan nanya ke papa, tanyakan langsung ke Adi. Papa hanya menyampaikan apa yang disampaikan pihak besan. Seketika pikiran ini langsung melayang ke pelaminan. Bukan, ke masa depan, di mana aku akan bergelar sebagai istri lagi. Status janda yang aku sandang akan segera berakhir dan berganti jadi seorang istri dari Adhika Rawijaya. Benarkah secepat ini? Tiba-tiba saja dadaku berdenyut. Bayangan luka hati kembali hadir, membuat trauma kian datang menyerang. Aku menarik napas dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Aku akui, kesiapan untuk menikah lagi hanya sedikit. Selebihnya hanya tekad karena merasa bersalah dan kasihan pada Adi. Kenapa diam, Al? Apa yang kamu pikirkan? Tanya papa kemudian. Mikirin malam pertama pasti. Ih, apaan sih bang? Ujarku, melempar abangku menggunakan bantal. Rasanya wajahku memanas mendengar guyonan Bang Aldi. Tubuh yang tadi merasa dingin kini menjadi panas dan gerah. Esok harinya Adi datang menjemputku ke rumah. Ia memintaku untuk menemaninya pergi ke undangan pernikahan rekan kerjanya. Semalam dia menghubungi untuk memberitahukan itu, tapi dia tidak membahas tentang tanggal pernikahan yang ingin disegerakan. Sudah siap, tanyanya saat kami sama-sama berada di mobil. Aku mengangguk kecil. Adi menyuruh supirnya untuk segera berangkat, meninggalkan rumah beserta Safa yang terpaksa aku tinggal bersama mama. Kenapa diam saja, Al? Tanya Adi lagi. Enggak apa-apa, hanya sedikit gugup. Gugup karena pergi sama pria lumpuh. Aku melihatnya dengan kaget. Sebenarnya aku tidak suka dengan ucapan Adi yang seolah-olah merendahkan dirinya sendiri dan membuatku terlihat seperti wanita angku. Itu membuat moodku seketika menghilang. Tidak ada rasa ingin tersenyum melihat kediamanku. Adi tahu
jika hatiku sudah tidak baik-baik saja. Ia menggenggam tanganku seraya mengucapkan kata maaf. Aku hanya tersenyum singkat menjawab maaf darinya. Tidak berapa lama, mobil sudah menepi di depan sebuah gedung. Supir membantu Adi turun dari mobil dan duduk di kursi roda. Aku pun turun, seraya menyingkap sedikit bawahan rok panjang yang aku kenakan. Hari ini aku tidak memakai gaun, melainkan hanya mengenakan rok plisket blue drop sebatas betis yang dipadukan dengan kemeja putih lengan panjang, mengikuti arahan Adi yang mengatakan jika tema pestanya hitam putih. Biar saya yang dorong, Pak. Aku mengambil alih Adi dari supir dan mendorong kursi rodanya untuk masuk ke dalam gedung tersebut. Pesta yang sangat meriah, namun aku merasa risih karena menjadi tatapan oleh sebagian pasang mata. Ku atur napas untuk mengurangi kegugupan yang terjadi. Di sini saja, Al. Adi memberikan perintah untuk aku berhenti. Aku menurut dan berhenti pada sebuah meja yang masih kosong. Adi, kirain kamu akan datang. Datang sama siapa? Oh, sama susternya ternyata, ujar seorang wanita yang menghampiri meja kami. Aku menekuk ludah mendengar dia menyebutku perawat Adi. Oh, bukan, dia calon istri saya, namanya Alina. Aku tersenyum singkat saat Adi memperkenalkan diriku. Sangat manis, tapi tidak dengan wanita yang memegangi bahu Adi. Wajahnya terlihat tidak ramah dengan mata yang mendelik tajam. Beberapa teman Adi berdatangan menyambut pria yang mereka kenal sangat mudah akrab dan tidak tebang pilih. Siapa saja dia jadikan teman, tidak hanya dari kalangan orang kaya atau pengusaha. Lagi, Adi memperkenalkan aku sebagai calon istri kepada teman-temannya. Mereka yang menghargai menjabat tanganku dengan seulas senyum manis, namun tidak untuk mereka yang tidak menyukaiku. Mbak ini kan janda anak satu ya? Duh, Adi, kayak yang udah kehabisan aja deh, tutur wanita tadi yang selalu menempel pada pria di sampingnya. Iya, nih Adi, apa yang kamu lihat dari dia sih ketimbang Salsabila, Di? Sudah cantik, pengusaha kaya, berpendidikan, masih segelen lagi. Teman dari wanita itu ikut menimpali. Bisa aku tahu jika wanita bernama Salsabila adalah orang yang menyukai Adi. Mungkin cintanya bertepuk sebelah tangan. Aku menarik napas dalam-dalam, mengatur detak jantung yang seperti genderang saat dengan sadar wanita itu merendahkan diriku yang datang tidak seglamor mereka. Karena Alina berpengalaman, ucap Adi, tidak membuatku puas. Tentu saja, perkataan pria itu disambut tawa oleh teman-temannya, membuat darahku berdesir panas, ingin berlari keluar dari ruangan ini. Namun, tangan Adi segera menggenggam tanganku, seolah-olah mentransfer rasa sejuk yang tidak kurasakan. Pengalaman di tempat tidur, ya Di? Oh, bukan, ujar Adi cepat. Alina sangat berpengalaman, bagaimana bersikap selayaknya wanita dewasa yang berpendidikan, tidak berdandan berlebihan, juga tidak kegatelan seperti ini. Maaf, tanganmu membuatku tidak nyaman, ujar Adi menyingkirkan tangan wanita bernama Salsabila yang bertengger di pundaknya. Sontak saja hal itu mengundang tawa cekikikan dari teman pria Adi. Namun menjadi hal memalukan bagi wanita yang wajahnya sudah merah padam. Salsabila menarik tangan, menegakkan tubuh agar sedikit menjauh dari Adi. Sedangkan pria itu menarik kursi yang aku duduki hingga berdempetan dengannya. Kamu lebih baik dari mereka, percayalah. Cantikmu bukan kaleng-kaleng, bisik Adi membuat bulu romaku bergoyang. Meremang maksudnya. Alunan musik menambah keromantisan suasana pesta. Sepasang pengantin baru mengekspresikan sukacita mereka dengan berdansa. Dua pasang mata saling memandang,
mengungkapkan cinta lewat tatapan mata. Aku yang berada di sini merasakan kebahagiaan mereka. Tidak terasa, kedua sudut bibir terangkat mengukir senyum bahagia. "Yuk," ujar Adi seraya menggenggam tanganku. Aku menoleh pada pria itu yang masih menatapku sembari mengangkat kedua alisnya. "Pulang?" tanyaku. Adi menggelengkan kepala. "Ke pelaminan," ujarnya, membuatku mengulum senyum malu. Aku melepaskan tangan yang dipegang Adi, menangkup kedua pipi yang terasa panas dengan sikut yang bertumpu pada meja. Hal yang sama pun dilakukan Adi. Pria itu sengaja menggodaku dengan menatapku intens. "Ih, ngapain sih ikut-ikutan?" Aku menarik tubuh hingga tegak. "Lucu aja, lihat kamu kayak gitu, kayak ABG." Aku mencepikkan bibir, padahal dalam hati bersorak riang. Semakin lama, pesta semakin meriah. Namun Adi memutuskan untuk pulang setelah berpamitan pada sepasang pengantin baru yang tengah berbahagia. Dia membawaku ke sebuah tempat yang sepi dan sunyi, sebuah taman di pinggir danau yang tidak banyak dikunjungi banyak orang. Aku mendorong kursi roda dengan mengelilingi danau, menghirup udara segar yang begitu menyejukkan jiwa. "Al, apa Om Dinata sudah bicara sesuatu?" Setelah beberapa saat, Adi baru membuka percakapan. "Sudah, tentang kamu yang ingin mempercepat pernikahan," ujarku, yang langsung dijawab anggukan oleh Adi. "Aku mau bertanggung jawab penuh atasmu, Al. Aku juga sudah tidak sanggup lagi menahan rindu jika harus berjauhan denganmu. Aku kesepian setiap hari sendiri di rumah jika papa bekerja. Daripada aku harus datang terus menemuimu, lebih baik kita menikah, bukan?" Aku manggut-manggut, tapi tidak menjawab ucapan Adi. Bisakah itu dijadikan alasan yang logis? Bisa saja, apapun bisa jadi alasan untuk menikah cepat. "Menurutmu bagaimana, Al? Apa kamu keberatan?" tanya Adi dengan pandangan lurus ke depan. Aku masih melangkah, melewati beberapa bunga yang ditanam indah di pinggir danau. Harumnya pun semerbak, menambah keasrian yang tempat ini miliki. Apa ada alasan lain yang lebih mendasari selain dua alasan tadi? Kurasa kamu sedang menyembunyikan sesuatu dariku. Helaan nafas berat Adi terdengar oleh indera pendengaranku. Aku takut kamu berubah pikiran, Al." Aku menghentikan langkah, diam sejenak, kemudian berjalan ke depan Adi dan berjongkok di sana. "Jadi itu alasan utamanya," ujarku dengan menyipitkan mata. Adi tersenyum kecil, tangannya terulur, menyelipkan rambutku ke belakang telinga. "Kamu sempurna, cantik pula, sedangkan aku jomplang sekali jika dibandingkan dengan pria-pria di luaran sana. Aku takut kamu keluar rumah dan bertemu orang-orang di tempat lain yang akan membuatmu menjadi lupa padaku. Tidak salah kan jika aku memiliki rasa takut seperti itu?" Ya ampun Adi, aku bukan wanita yang mudah mengumbar hati. Sekali berkomitmen pantang bagiku untuk mengingkari. Apalagi sudah ada ini di sini. Aku menunjukkan cincin yang melingkar indah di jari manisku. "Apalah arti cincin emas, Al? Aku ingin mengikatmu dengan ikatan suci pernikahan. Aku ingin menghalalkanmu secepatnya. Kamu bersedia kan?" ujar Adi menatapku lekat. Aku mengangguk, membuat Adi tersenyum dengan begitu senang. Aku kembali berdiri, lalu mendorong kursi roda Adi lagi. "Ya udah, kalau begitu kita langsung ke butik yuk. Aku sudah memesankan pakaian untuk akad nikah." Kapan? Kok aku tidak tahu?" ujarku sedikit membungkukkan badan. "Kan aku yang pesen, Al. Kamu tinggal pakai saja. Semuanya sudah aku bereskan sejak kita bertunangan waktu itu." "Terus ukurannya? Kalau kekecilan bagaimana?" ujarku, memikirkan resiko yang nanti akan terjadi. Secara Adi tidak pernah memberitahukan di butik mana dia memesan pakaian dan tidak ada yang datang padaku
untuk melakukan pengukuran badan. Tenang saja, mereka sudah tahu ukuran tubuhmu kok. Aku lihat juga, tidak berubah sama sekali sejak dulu. Masih ramping dan singset. Aku tertawa mendengar ucapannya. Seperti yang Adi mau. Setelah dari taman, kami pergi menuju sebuah butik yang katanya udah mempersiapkan sepasang baju untuk akad nikahku dengannya. Dulu, baju akadku dengan Mas Haikal sudah satu paket dengan dekorasi yang disewakan wedding organizer. Tapi untuk sekarang, Adi tidak melakukan itu. Dia sengaja membeli baju akad biar bisa jadi kenangan yang akan mengingatkan kami pada komitmen pernikahan. Katanya, dia akan membuatkan lemari khusus untuk menyimpan baju bersejarah. Ah, dasar Adi. Semuanya harus diabadikan sebagai pengingat diri jika kami pernah ada di posisi itu. Kamu turun duluan, Al, tidak Adi, saat kami sampai. Loh, Di, ini kan butik yang waktu itu pernah kita datangi, iya kan? Ujarku menyadari sesuatu. Aku langsung turun dari mobil, membiarkan supir menurunkan Adi dari sana. Sedangkan aku melihat-lihat butik yang masih begitu aku ingat. Iya, butik itu adalah butik terakhir yang aku datangi untuk mendapatkan gaun buat Safa dan Adi yang merekomendasikan tempat ini. Yuk masuk, aku mengangguk mendorong kursi roda Adi. Hingga sekarang kami sudah berada di dalam. Tidak salah lagi, ini memang butik yang waktu itu. Di, kamu belum menjawab pertanyaanku. Benar kan kalau ini butik yang pernah kita datangi? Ujarku lagi, ingin mendengar jawaban dari Adi. Emang iya, dari butik ini aku mendapatkan gaun cantik untuk Safa dan ibunya. Puas? Oh, jadi gaun yang aku pakai saat pesta itu darimu? Tanyaku penasaran. Iyalah, kamu pikir siapa? Penggemar rahasia. Aku mencubit pundak pria itu yang dengan puas malah menertawakanku. Kami disambut ramah oleh karyawan butik. Dipersilakan masuk dan duduk di ruang tunggu. Selagi ia memanggil pemilik butik tersebut. Tidak berapa lama, keluarlah wanita seumuran Mama yang katanya sahabat dari almarhum ibunya Adi. Wanita itu membawaku ke tempat di mana ada kebaya yang sudah Adi pesan untukku. Pertama melihatnya, aku sudah takjub dengan manik-manik yang menghiasi kebaya berwarna putih itu. Dicoba dulu, Mbak. Silakan di sana, ujar wanita yang dipanggil Adi Mami Ine. Aku menganggukkan badan, kemudian masuk ke dalam ruang ganti. Setelahnya, aku keluar dan langsung disambut ramah oleh karyawan Mami Ine. Adi yang melihatku langsung tak mengalihkan pandangan ketika aku keluar. Entahlah, dia kecewa atau bahagia melihatku memakai kebaya yang sudah dia siapkan. Buruk atau bagus di tubuhku ini? Wah, benar sekali kata Adi. Bajunya pas sekali di badan mbaknya. Gimana Di? Cocok? Mama Ine melempar tanya pada pria yang masih melihatku lekat. Cantik, satu kata dari Adi yang membuatku salah tingkah. Benarkah? Atau hanya memuji di depan orang saja? Jika harus aku ingat, sudah 3 kali Adi menyebutku cantik hari ini. Di pesta, di danau, dan di sini. Sepertinya dia harus mendapatkan apresiasi karena pujiannya itu. Aku menghampiri Adi, mendorong kursi rodanya hingga kami berada di depan cermin besar yang menampakkan bayangan kami berdua dengan jelas. Lihat Di, aku cantik bukan? Tanyaku. Tentu, kamu sangat cantik Al, tidak berubah sejak dulu. Dan si cantik memang sangat cocok untuk si tampan yang baik hati, ujarku. Seraya membungkukkan badan dengan pandangan lurus ke depan. Tampan tapi lumpuh. Ih Adi, orang lagi romantis malah dibuat kayak gitu. Males ah, aku menepuk pundaknya pelan, lalu berdiri dengan tegak. Kan emang benar aku ini lumpuh, ujarnya tak mau kalah. Iya,
Tapi kamu harus bersyukur dengan kelumpuhan kamu itu. Belum tentu aku mau nikah sama kamu kalau kamu enggak lumpuh. Hayo, mending mana? Aku menggulung rambutku, lalu memutar melihat baju bagian belakang. Oh, jadi kamu mau nikah sama aku karena aku lumpuh, begitu? Ujar Adi membuatku berkacak pinggang ke arahnya. Iya, karena aku pikir orang lumpuh gak akan selingkuh. Aku langsung menutup mulut saat kata itu keluar dengan sendirinya. Trauma banget kayaknya sama perselingkuhan. Adi bukannya marah saat mulutku keceplosan, tapi dia malah terkekeh dengan mengejekku trauma. Gemas rasanya melihat dia yang tidak bisa marah, selalu mengalah di setiap perselisihan. Bersambung.